cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Hai semuanya. Ada apa dengan cerita kita minggu ini dengan Cici Laura, bagaimana ceritanya? Aduh, minggu ini tuh tanggal tua ya, jadi Udah mepet gak ada duit Februari, nih. kasihan. Kalau kamu sendiri gimana, Julio? Aku tuh tugasnya lagi numpuk walaupun sekolahnya online, tapi tetap aja sangat amat menyiksa. Oke. Cici Laura, minggu kemarin tuh kita membahas tentang self love ya di ulang tahun Light Generation yang ke-22. Nah, hari ini tuh aku pengen banget denger cerita gitu tentang accepting, menerima diri. Wah. Sebelum kita membahas, coba Cici Laura perkenalkan narasumber kita kali ini. Wah, sebelum itu nih, kayaknya masih berhubungan nih ya sama yang kemarin, sama self love. Oke, langsung aja. Kembali lagi bersama apa tuh? Bersama Cici Dian dan Koko Denny. Hai. Halo, coba disapa. Halo untuk teman-teman kita. Nah, langsung aja ke topiknya. Tadi kan kita udah ngomongin jadi gimana cerita kita minggu ini. Coba Koko Denny jelasin dulu dong, minggu ini gimana? Ada apa ceritanya nih kira-kira? Minggu ini aku lagi bersyukur banget ya, karena berat badan aku naik lagi. Bahagia ya. Wow, happy ya Happy minggu banget. ini. Cidian gimana Cidian nih? Karena saya ini udah dunia kerja ya, tadi kalau Cilora bilang lagi bokek, saya justru lagi nunggu tanggal gajian nih. Sama dong, sama dong. Iya, kita. Oke teman-teman, sebelum memasuki materinya, sebelum topiknya, aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe podcast ini, podcast cerita kita minggu ini. Yes, Ada apa nih? ada apa nih? Nah, Jangan lupa di-share juga kalau kalian suka ya ke teman-teman kalian nih, biar nyampe semua nih. Oke, betul. Nah, mengenai menerima diri atau accepting, diriku ingin bertanya kepada Kodeni dan Cidian, sebenarnya accepting itu apa? Mulai dari Kodeni coba. Accepting itu penerimaan ya teman-teman. Penerimaan terhadap diri sendiri. Lebih luas, jangan diputer-puter. Oh, lebih luas lagi ya. Ya itu lebih ke bersyukur sih kalau menurut saya itu. Lebih bersyukur tentang diri kita sendiri. Iya. Oke, tentang kalau buat Kodeni itu bersyukur berarti ya. Nah, kalau Cidian sendiri menerima diri atau accepting itu apa? Itu bagian dari self love ya, salah satu bentuknya ya. Kalau minggu lalu kita ada ngobrol soal self love itu, salah satu bentuknya ya, salah satu bentuk kita mengasihi diri kita ya menerima, bener gak? Betul. Kalau kita nggak terima ya gimana bisa mengasihi. Jadi accepting itu adalah sebuah tindakan atau sebuah kondisi ketika kita sudah mengasihi diri kita, itu udah otomatis penerimaan itu bersamaan. Muncul. Oke. Oke, kalau tadi aku juga mau tahu dong gimana sih caranya nerima diri kita nih. Soalnya aku sendiri juga bingung nih. Coba mungkin Kodeni Bisa dijelaskan bisa dijelaskan sebenarnya. gimana nih caranya kita nerima diri kita nih. Ya pertama-tama kita harus pulih dulu ya. Maksudnya dalam arti kata ini untuk teman-teman yang belum mengenal Tuhan atau yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat. Iya, kan? iya. Kalau teman-teman sudah atau belum deh, anggapnya belum menerima Tuhan dan kita bagaimana cara menerima diri kita itu kadang sulit gitu loh. Kayak apa? Karena kita itu udah punya mindset sendiri. Di belakang kita itu latar belakang kita yang mempengaruhi kita, lingkungan kita yang mempengaruhi kita. Dan kita hidup begitu gitu loh sebelum kenal Tuhan. Nah setelah kita kenal Tuhan, nanti kita akan dibukakan sendiri di hidup kita itu bagaimana kita bisa pulih, kita bisa menerima diri kita sendiri, dan kita bisa memaksimalkan diri kita sendiri gitu loh. Itu kalau menurut saya. Makanya kan kayak di sini kan ada apa namanya yang camp-camp itu. Youth Summer Youth Camp. Summer Nah, Camp. Wah. summer camp itu. Nah, dulu itu aku ngikut juga. Belagu apa-apa camp itu, apa-apa camp itu. Kamu panitianya ya. Jangan buka-buka dong. Lanjut, Ikut berapa kali nih? Kayaknya ya. udah banyak. Member. Selama 22 tahun LG Ultra ya saya ikut. Mohon maaf, umur Sampai Anda 23 tahun ya. Ya, di event itu banyak anak-anak muda yang dibukakan pola pikirnya, mindsetnya, sehingga anak-anak muda itu
bisa mengenal diri dia sendiri, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini, bagaimana kita memaksimalkan diri kita untuk melayani Tuhan, dan bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita. Gitu Amin, sih. amin. Oh gitu. Kalau dari Cidian gimana Ci? Cara ya ini ya, ngomongin cara Iya nih, menerima caranya. diri. Cara menerima diri ya. Oke. Karena penerimaan itu dimulai dari kita mengasihi diri kan. Nah, ketika kita udah mengasihi, jadi gerbang pertamanya adalah kita harus mengasihi diri kita, gitu ya. Nah, tadi Ko Denny udah bilang bahwa breakthrough gitu ya, ketemu Tuhan itu udah paling penting banget deh pokoknya teman-teman. Pokoknya apapun masalahnya ketika kamu punya hubungan relationship dengan Tuhan itu melekat gitu ya, itu udah semua kunci gerbang yang tertutup tuh udah ada sama kamu gitu. Jadi balik lagi nggak bosan-bosannya Cici ingetin, bangun hubungan sama Tuhan, kemudian kamu menyadari, kamu mengerti identitas kamu tuh siapa gitu ya. Kamu itu, kita itu diciptakan tuh, kita sadar bahwa kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengan Allah gitu. Jadi kalau kita tahu kalau kita ini sama segambar dan serupa dengan Allah, terus apalagi yang harus kita nggak terima gitu. Cuman mungkin untuk menuju segambar dan serupa Allah itu butuh proses gitu ya. Enggak langsung begitu kamu lahir kamu udah serupa dan segambar. Enggak, itu butuh proses. Nah, proses-proses ini yang harus kita lewatin gitu. Tapi basicnya adalah pertama kamu punya relationship dengan Tuhan itu erat, melekat gitu ya. Yang kedua, kamu tahu identitas kamu bahwa kamu itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang ketiga, kamu nyadari bahwa semua orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak ada tuh Ya, orang betul. yang diciptakan dengan kelebihannya doang, nggak ada. Setiap orang punya talentanya masing-masing. Iya betul. Dan Selain ada talenta juga kekurangannya. Tuhan pasti ada kasih kekurangannya gitu kan. Nah, ketika kamu sadar nih, oh iya gue kurangnya di sini. Nah, jadikan kekurangan kamu itu sesuatu yang kamu bisa pakai justru untuk membantu kamu lebih percaya diri. Contoh, kayak kemarin Ko Denny cerita dia tuh sebenarnya minderan orangnya kan, nggak berani tampil, tapi justru dia menantang diri dia untuk ngambil vokal gitu Oh kan. iya dong. Emang saya Nah, suka terus dia menantang ya. latihan gitu kan. Nah, dia asah lah dia di situ. Dan akhirnya yang bisa kita rasakan dari buahnya itu adalah kita kan sering banget ya ngelihat atau dilayani Ko Denny lewat pujian penyembahan gitu kan. Nah, itu kan maksudnya dari kekurangan dia menyadari kekurangan dia di situ, lalu dia mengambil tindakan untuk berlatih kan supaya kekurangannya ini tuh nggak menjadikan pisau untuk merusak atau merusak Menjadi- gambar diri dia gitu. Jadi Tapi belenggu lah justru dia pakai pembuktian ke diri dia kalau ternyata kekurangan dia itu bisa dia gunakan untuk Melayani sesuatu Tuhan. gitu lah ya, bener ya. Ketika Ko Denny udah bisa menerima dirinya Iya sendiri. gitu, dengan seiring berjalannya waktu, gitu sih teman-teman. Oh gitu ya Ci. Nah emang kenapa sih Ci kita harus nerima diri kita? Kenapa ya? Ini pertanyaan penting banget untuk saya jawab. Kenapa sih kita harus terima diri kita? Teman-teman gini, kalau kita nggak menerima diri kita, ya salah satu dampak yang akan terjadi adalah tidak tergenapinya rencana Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya gimana? Gini, Tuhan kan punya amanat agung ya buat kita ya, Matius ya. Iya. Pergi dan jadikanlah segala bangsa bangsa murid. Nah teman-teman gini, bagaimana kita bisa menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan kalau kita belum menang sama diri kita, belum mengasihi diri kita gitu. Di minggu lalu juga Cici ada kutip ayat mengenai kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang lain, bagaimana amanat agung itu bisa tergenapi lewat hidup kita, bener gak? Contoh nih, kalau saya nggak bisa menerima diri saya,
bagaimana saya memperlakukan diri saya itu yang akan saya lakukan ke orang lain. Ngerti ya? Jadi kalau saya ini mengasihi diri saya juga akan mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya. Tapi kalau saya nggak bisa terima diri saya juga nggak akan pernah bisa terima orang lain. Nah kalau saya nggak bisa terima orang lain, saya nggak akan pernah bisa menjangkau mereka tuh. Saya nggak akan bisa membawa mereka ke Tuhan, mengenali Tuhan gitu. Jadi kalau kuncinya gerbang pertama adalah kita tuh terima dulu diri kita supaya kita bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita. Nah dengan begitu rencana Tuhan tuh tergenapi atas hidup kita gitu. Ngerti ya? Jadi kalau kamu bilang kamu mengasihi orang lain, kamu mau jadi berkat buat orang lain, tapi kamu sendiri belum bisa nerima diri kamu, coba deh kamu cross check. Jadi bagaimana kamu memperlakukan orang lain seperti itulah. Sorry. Bagaimana kamu memperlakukan diri kamu seperti itulah kamu memperlakukan orang lain. Oke. Gitu. Menurut Ko Denny sendiri, kenapa kita harus menerima diri kita sendiri? Kalau menurut saya kenapa kita harus menerima diri kita sendiri? Benar juga yang tadi Cidian bilang, karena kita itu hidup di dunia ini pasti ada tujuan gitu loh. Iya. Nggak mungkin Tuhan menciptakan kita iseng-iseng, bener nggak? Enggak. Betul banget Pasti tuh. setiap orang tuh punya sesuatu yang Tuhan berikan gitu loh. Kayak misalkan saya kekurangannya tadi benar, saya nggak berani tampil gitu di depan umum. Nah sekarang kalau misalkan saya nggak percaya diri atau nggak nerima diri saya sendiri, nanti di dunia kerja pasti akan berbeda, pasti akan berpengaruh banget. Apalagi teman-teman yang mau kuliah gitu loh. Karena kan rata-rata kalau kuliah itu pasti banyak presentasi dong. Betul. Betul banget tuh Ko Denny. Jangankan di kuliah, di sekolah pun pasti kan. Ada. Ada. Nah disitulah nanti akan kelihatan tuh buah-buah kita. Dimana kalau kita masih pemalu atau kita nggak berani ngomong di depan umum, pasti kan kita kan dapat nilai yang jelek, bener nggak? Betul sekali. Nah dari situlah saya mulai belajar, berani ngomong, banyak latihan. Kadang saya itu latihan di kamar mandi juga teman-teman. Wah. Untuk teman-teman yang latihan Ngomong seperti sendiri sama kayak ya. saya ya berarti kita satu sekolahan Satu kayaknya. server ya. Satu Jadi ada server, studio bener. ya. Nah, kalau tanggapan Ko Denny dan Cidian sendiri buat anak-anak, buat orang-orang yang dia tuh lebih fokus buat mengasihi orang lain, buat menerima orang lain dibanding dirinya sendiri. Hitungannya tuh dia jadi orang yang nggak enakan. Menurut Ko Denny tuh gimana? Saya salah satu orang yang nggak enakan ke orang. Karena apa? Karena mungkin dulu saya itu punya pola pikir saya harus membahagiakan semua orang gitu loh. Semua orang itu harus bahagia. Gue mau punya teman siapapun, gue mau ketemu siapapun, semuanya harus senang ada gue. Aku senang loh Ko Denny. Oh iya, teman makasih dengan loh. kamu. Aku Ini bahagia. transferannya loh. udah masuk ya. Nah, lambat laun teman-teman ya, mindset itu akan berubah gitu loh. Apalagi saya sekarang udah menginjak kepala 2 ya. Udah lama belum tuh kepala Kasian duanya juga ya tuh? kepala Kepala Iya, dua apa oke. digit 2 Iya, ini? bentar lagi saya kepala naga nih. Barong dong. Iya. Tapi benar teman-teman, teman-teman akan menemukan jawaban seperti yang saya rasakan gitu. Saya dulu benar-benar berusaha menyenangkan semua orang sampai suatu saat setelah saya beranjak dewasa, pikiran itu lama-lama luntur gitu loh, berubah mindset saya. Baju kok luntur. Iya, kayaknya kena apa ini tadi? Berubah gitu loh. Sampai mana lagi tadi? Iya. Jadi kurang aja. fokus. Berubah dari yang saya mau menyenangkan semua orang menjadi untuk menyenangkan semua orang itu bukan bagian kita, bukan tugas kita untuk membahagiakan orang. Yang tugas kita itu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mengenapi rencananya, ya kan? Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Iya. Oke. Keren kok. The best. iya. Nah, kalau Cidian gimana Iya, nih tanggapannya Cidian? Tanggapan mengenai Tentang orang yang lebih fokus menerima orang lain dibanding dirinya sendiri, terus konteksnya tuh Jadi nggak enakan gitu gini, ya? gini. Nggak mungkin kita bisa nerima orang lain, tapi kita nggak bisa nerima diri kita itu nggak mungkin. Seriously, nggak mungkin deh. Saya itu salah satu orang yang baru dong bisa nerima diri saya tuh ketika saya tuh udah menikah.
Oh, udah Ya. menikah ya? Udah, udah maaf menikah. kok Denny. Saya Nggak bisa kira lagi masih ya. 18 tahun. Iya, saya tuh Cici tuh mulai bisa nerima diri tuh waktu Cici udah menikah. Kenapa? Karena Cici melihat bagaimana Kak Person tuh nerima Cici apa adanya gitu ya. Jadi tuh gue gini, gila nih orang bisa nerima gue apa adanya. Masa iya gue nggak bisa nerima diri gue gitu ya. Contoh ya, hal yang simple banget gitu. Kalau jadi kan eh apa badan ngomong badan lagi nih kalau dia nih, Iya. sorry ya. Badan lagi Jadi nih. misalnya gini ya, misalnya lagi pakai baju, terus baju yang lama yang waktu masih gadis tuh nggak muat gitu kan. Duh nggak muat nih aku gendut. Kak Pepson tuh bisa bilang gini loh, bukan badannya yang salah, bajunya itu yang salah gitu. Jadi tuh dia selalu apa yang menganggap bahwa Cici tuh udah the best gitu. Apa adanya hari ini Cici tuh the best. Nah dari situ tuh tiap hari kan dia selalu gitu memperlakukan gue tuh, pokoknya dia tuh begitu nerima gue gitu ya. Akhirnya gue berpikir gila nih orang bisa nerima gue apa adanya, masa gue nggak bisa nerima. Akhirnya dari situlah mulai gue mengasihi diri gue loh dengan apa adanya gue. Nah mulai dari situ gue mulai terbangun kepercayaan dirinya, terbangun apa namanya, bagaimana gue bisa nerima diri gue, memperlakukan diri gue, terus bagaimana gue sudah mulai belajar bisa terima orang. Contoh nih, sekarang kita kalau misalnya ada bentrok ya, contoh ya, misalnya di kerjaan ada bentrok, gebrek gitu bentrok, beda pendapat. Sekarang tuh cara pikir Cici bukan emang nih orang ini udah enggak, lebih gini, kasihan ya dia ya, mungkin dia begitu tuh karena dia begini. Jadi lebih karena kasih, jadi liatnya. Enggak lagi langsung ngejudge emang nih orang, emang adatnya enggak bener, enggak. Jadi kalau bentrok di kerjaan tuh kita sekarang tuh kalau nggak lagi ngobrol sama Kak Pepson di rumah, ya ada nih teman kerja gini-gini, dia langsung bilang gini, ya mungkin dia ini kali gini-gini. Jadi kita tuh berusaha melihat dari sisi dia. Nah itu tuh Cici ngerasanya udah sampai tahap itu tuh, gue tuh menerima orang gitu loh. Walaupun namanya kita masih hidup di dunia ya, kadang-kadang kan negatifnya pasti ada. Tapi berusaha tuh bener kayak kata Ko Denny, lakukan yang terbaik gitu. Iya, Nah tadi balik, mungkin nggak untuk orang lain bisa menerima orang lain, untuk diri kita menerima orang lain tapi kita nggak bisa nggak bisa. Terima dulu diri lu baru bisa terima orang lain. Dan ketika lu udah bisa terima diri lu memperlakukan orang lain tuh udah sangat-sangat sangat-sangat the best gitu, karena lu menganggap itu diri lu. Sama kayak kata Ko Denny, bener, dengan ketika lu udah nerima diri lu, otomatis ketika lu memperlakukan orang lain lu akan lebih menghargai dia, lu akan lebih nggak egois gitu loh, nggak egois lagi karena kita mikirin orang lain. Perasaan orang lain itu Bener sendiri banget, ya. betul. Jadi kita tuh nggak hanya hidup di dunia kita, jadi kita udah mulai mikirin gitu. Betul. Berarti kata kuncinya adalah menerima diri sendiri Iya. dulu nih. Betul kan, betul banget itu. Karena dengan menerima diri sendiri itu bisa berhubungan dengan hal egois, Ya, terus betul. menghargai orang lain. Betul banget, memperlakukan orang lain ya, Iya, maksudnya jadinya lebih baik gitu. Betul. Oke. Dari kesimpulan podcast kita kali ini tentang menerima diri, yaitu bagaimana sih caranya? Yang pertama tuh kita harus erat dengan Tuhan, semakin dekat dan mengetahui identitas kita tuh sebenarnya apa, karena kita ini gambar Allah sendiri, dan sadar bahwa Tuhan tuh punya maksud dan tujuan yang luar biasa buat hidup kita. Dan kalau misalnya dampak kita nggak bisa menerima diri kita, ya nggak tergenapi lah rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu amanat agung itu sendiri. Betul banget nih. Kayak yang tadi Julia bilang, kita udah bahas soal accepting nih. Dan kita udah tahu kalau kita harus menerima diri kita sendiri. Dan kira-kira bakal ada cerita apa lagi sih di minggu depan? Oke teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe. Dan kalau suka juga bisa di-share ke teman-temannya biar berkatnya nih banyak. Nyampe semua ya. Melimpah. Berkatnya. Sampai di sini aja cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Dadah. Bye. Thank you semuanya. Thank you, Cidian. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.